pertama tentang konsep dasar muamalah. Nah, secara bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu muamalah yang mana jika dilihat dari lafadznya, kata muamalah itu ialah masdar yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Intinya perbuatan muamalah itu adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Muamalah dalam ilmu fikih itu memiliki dua pengertian. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan usaha mereka untuk mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tukar-menukar barang ini harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Yang selanjutnya, ada ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah ini mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu aspek al-muamalah atau dan al-adabiyah, dan yang kedua yaitu aspek al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-adabiyah itu merupakan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah ini dapat dilihat dari cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Muamalah yang bersifat adabiyah ini mencakup beberapa hal seperti ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran, hak dan kewajiban. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah. Para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, al-bai' al-tijarah atau jual beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Contohnya, ketika seseorang membeli buah dari pasar dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada ar-rohan atau gadai, yaitu menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu barang, sehingga memungkinkan kembali mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Contohnya ketika seseorang memberikan perhiasan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai pinjaman untuk memperoleh pinjaman uang. Dengan demikian, pihak pemberi pinjaman dapat mengambil sebagian atau seluruh utang dari nilai perhiasan emas tersebut jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman. Yang ketiga ada kafalah wa dauman atau jaminan dan tanggungan. Jaminan merupakan menanggung atau tanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain. Sedangkan doman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Contohnya, si A bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman dan pinjaman si B, dan jika si B tidak dapat melunasi utangnya, maka si A tadi bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat ada hiwalah atau pemindahan hutang, yaitu pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menuntut pembayaran hutang. Misalnya, seorang yang memiliki hutang kepada temannya sebesar 1 juta, tapi ia memutuskan untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang tersebut kepada saudaranya yang dengan menandatangani surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa saudaranya akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Yang kelima ada taflis atau jatuh bangkrut, adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis. Seperti seorang memiliki bisnis restoran yang mengalami penurunan drastis dalam pendapatan dan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada pemasok, karyawan, dan pihak lain. Karena bisnisnya tidak menghasilkan keuntungan yang cukup, dia tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Akibatnya, ia mengalami taflis, di mana seluruh kekayaannya habis dan tidak mencukupi untuk menutupi semua utangnya. Dan yang terakhir ada al-syirkah atau perseroan, yang mana syirkah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan. Karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang Nabi yang melarangnya. Yang kedua, masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya urusan muamalah itu berbeda dengan urusan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh dilakukan, kecuali perbuatan itu ada larangannya. Dan yang ketiga ada
Muamalah itu harus dilakukan dengan sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. 4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku tidak bertentangan dengan masyarakat, dengan syariat. Dan yang keenam, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan. Artinya jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi, yaitu mengenai hak, kepemilikan, harta, dan akad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak. Secara bahasa, yaitu hak adalah kewajiban dan keharusan. Secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak terhadap harta, yang berkaitan dengan harta seperti hak seseorang terhadap suatu benda yang ia miliki. Misalnya dia memiliki hak terhadap benda tersebut, artinya dia berhak memakai, meminjamkan, menjual, bahkan menyewakan. Yang kedua, ada hak selain harta, seperti hak perwalian terhadap seorang, misalnya seorang ayah memiliki hak perwalian atas anak kandungnya. Nah, yang kedua yaitu kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seseorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Nah, kepemilikan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kepemilikan pribadi. Suatu barang yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal dan cara yang baik. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan umum, yaitu kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemanfaatan macam-macam benda kepada warganya. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk diberikan kepada rakyat. Cara yang dapat dilakukan untuk memiliki harta dengan cara transaksi jual beli, mengambil sesuatu benda yang boleh dan ada pemiliknya, warisan, harta pemberian negara kepada rakyatnya, dan harta pemberian orang. Selanjutnya ada harta. Harta dalam bahasa Arab yaitu al-mal, yang artinya condong, sedangkan secara istilah yaitu segala sesuatu yang bernilai. Adapun cara membelanjakan harta yaitu harus digunakan hartanya dengan secukupnya, tidak berlebihan. Adapun di sini macam-macam harta. Yang pertama dapat dilihat dalam segi dapat dipindahkan atau tidaknya, yaitu ada harta tetap dan harta bergerak. Harga tetap itu sendiri seperti tanah, rumah atau bangunan. Harta bergerak itu seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua ada dalam segi dapat diganti atau tidaknya dengan harta lain, dibagi menjadi dua, yaitu ada harta misli dan harta kimi. Harta misli ini yang dapat diganti dengan harta lain yang sama, yaitu ada barang yang bisa ditukar, ada yang ditimbang, dihitung, dijual dengan meter. Nah, harta yang ditakar seperti gandum, beras, dan lain sebagainya. Barang yang dapat ditimbang seperti kapas, besi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada barang yang dihitung, yaitu seperti telur, dengan barang yang bisa dihitung satuannya. Nah, selanjutnya ada barang yang bisa dijual dengan meteran seperti kain dan kapas. Selanjutnya, di sini ada harta kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harta karena dengan adanya ukuran-ukuran yang berbeda seperti domba, tanah, kayu. Nah, itu semua adalah benda yang dapat dihitung, yang dimana ketika benda tersebut diukur dengan berbeda-beda ukuran, maka barang tersebut akan berbeda juga nilai harganya. Selanjutnya,
harta dalam segi bernilai atau tidaknya. Di sini juga ada dua bagian dalam segi bernilai atau tidaknya, yaitu harta mutaqawam yang artinya bernilai dan harta ghairu mutaqawam yang artinya tidak bernilai. Selanjutnya di sini dalam bermuamalah yaitu ada akad. Akad adalah pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad hukumnya wajib sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Tentu di sini juga sudah kuat dengan dalilnya sebagaimana akad itu hukumnya wajib. Nah, di sini ada macam-macam akad atau transaksi, yaitu ada akad menurut tujuannya, yaitu dibagi menjadi dua bagian lagi, ada akad tabaru dan akad tijari, di mana akad tabaru ini adalah untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada akad tijari yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua dari macam-macam akad ini ada akad menurut keabsahannya, yaitu ada akad sahih, akad fasid, dan akad batil, di mana akad sahih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Nah, selanjutnya ada akad fasid, adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada akad batil, adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Baik, terima kasih. Sekian pematerian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun-rukun akad. Pertama ada akid, yaitu orang yang berakad masing-masing pihak terdiri satu orang atau terkadang lebih. Yang kedua ada ma'qud alaih, yaitu benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli. Yang ketiga ada maudu al-aqd, yaitu tujuan dan maksud mengadakan akad. Yang keempat ada sighat al-aqd, yaitu ialah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang dilakukan seseorang yang berakad. Kabul adalah perkataan yang keluar dan pihak yang berakad pada ucapan setelah ijab. Yang kedua ada syarat-syarat akad. Tamyiz atau jelas, yaitu tingkatan kemampuan seorang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Yang kedua ada dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang ketiga sesuai ijab dan qabul atau kesepakatan. Yang keempat kesatuan majelis akad, yaitu terjadinya interaksi antar dua pihak. Yang kelima ada objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Yang kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Selanjutnya yaitu cara-cara dalam berakad. Yang pertama dengan cara tulisan atau hitabah. Misalnya dua akid berjauhan, maka ijab qabul boleh dengan hitabah atau tulisan. Yang kedua ada isyarat. Misalnya pada orang bisu, maka bisa akad dengan isyarat. Yang ketiga ada perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibeli. Yang keempat ada lisan al-hal, yaitu menurut sebagian ulama apabila seseorang meninggalkan barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang-orang ditinggal barang, berdiam diri saja, hal itu dipandang telah akad ida atau titipan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi Islam.
pertama yaitu pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuannya membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang pemberian titipan Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam yaitu kerjasama. Yang keempat, keadilan ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan dan pengguna untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Agar dapat membedakan sistem ekonomi Islam, terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama akidah, sebagai substansi atau inti menggerakkan dan menyerahkan ekonomi. Yang kedua sebagai syariah, yaitu batasan memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak sebagai parameter proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat ada kepemilikan multijenis. Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah. Manusia hanya menerima titipan saja. Yang kelima ada kebebasan bertindak atau berusaha. Prinsip pada setiap muslim terutama bisnis ekonomi. Setiap individu menciptakan ekonomi mekanisme pasar. Karena itu mekanisme pasar keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada proses penjoliman. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Sistem yang baik yaitu sistem yang tegas dan konsisten menjalankan prinsip keadilan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada presentasi kali ini. Nah, kita akan melanjutkan materi mengenai sistem ekonomi Islam, yaitu manfaat sistem ekonomi Islam. Ada setidaknya 5 manfaat yang dapat diambil dari sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, menafikan nilai-nilai moral dan agama. Sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi konvensional, pastilah berpegang pada nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomiannya. Kemudian yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu. Sistem ekonomi Islam memperhatikan kepemilikan individu dengan catatan tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi atau proses penzoliman tadi dalam perekonomian. Kemudian yang selanjutnya, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, dari mereka yang berada untuk mereka yang kekurangan, dari mereka yang berkecukupan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras, karena dalam setiap ajaran agama pastilah menganjurkan untuk bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Seperti yang kita ketahui bahwa berikhtiarlah terlebih dahulu, kemudian bertawakal atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, setelah memahami manfaat sistem ekonomi Islam, yang akan kita bahas adalah ragam transaksi Islami di era modern. Pada era teknologi dan informasi, mayoritas transaksi berbasis online, apalagi sekarang ini di era digital di mana semuanya dilakukan serba online. Akibatnya, perdagangan menjadi digital dan tidak terbatas oleh ruang, waktu, ataupun tempat. Jadi, walau jaraknya jauh antara penjual dan pembeli, transaksi bisa dilakukan secara online. Inilah pola perdagangan yang melahirkan bisnis berbasis keuangan dan berbagai macam model. Model transaksi Islam di era modern ada beberapa yang bisa dibagi menjadi 3, yaitu
transaksi perbankan, transaksi asuransi, dan transaksi pasar modal. Mari kita pahami satu persatu. Transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Adapun perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukannya. Apabila bank konvensional keuntungannya dari bunga, maka bank syariah keuntungannya dari imbalan, baik berupa jasa atau fee-based income maupun markup atau profit margin serta bagi hasil atau loss and profit sharing. Kemudian transaksi asuransi. Ada beberapa cara yang dilakukan manusia untuk menangani resiko saat terjadi musibah. Yang pertama dengan cara menanggungnya sendiri, kemudian yang kedua dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain, kemudian yang ketiga dengan cara mengelolanya secara bersama-sama. Nah, cara yang ketiga inilah yang dimaksud dengan asuransi syariah. Asuransi syariah ini diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional jika dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi perjanjian. Asuransi syariah memakai akad hibah dengan konsep saling menolong, sama-sama tidak mengharapkan imbalan. Sementara asuransi konvensional lebih mirip transaksi jual beli, sama-sama mengharapkan keuntungan yang besar dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Kemudian dari segi dana, asuransi syariah, dananya dimiliki semua peserta asuransi. Perusahaan hanya menjadi pengelola dana, tidak punya hak untuk memiliki dana. Sementara asuransi konvensional, dana dari nasabah yang dibayarkan menjadi milik perusahaan karena konsepnya jual beli, sehingga bebas mau dialokasikan untuk apapun juga asal sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga dari segi pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana semaksimal mungkin diolah untuk keuntungan atau kepentingan peserta asuransi dan pengelolaannya juga lebih transparan. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan secara sepihak menetapkan nasabah dan biaya lain, misalnya administrasi, untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian dari segi bagi hasil, asuransi syariah, keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana asuransi dibagi rata untuk semua peserta dan perusahaan asuransi secara merata. Sementara asuransi konvensional, keuntungannya dari kegiatan asuransi itu sepenuhnya jadi milik perusahaan, tidak dibagi pada nasabah. Kemudian dari segi zakat, asuransi syariah pesertanya wajib membayar zakat yang diambil dari jumlah keuntungan perusahaan. Sementara dalam asuransi konvensional tidak ada zakat yang harus dibayarkan. Kemudian dari segi pengawasan dana, asuransi syariah memiliki Dewan Pengurus Syariah atau DPS di tiap-tiap perusahaan berbasis syariah, termasuk perusahaan asuransi. Tugas DPS adalah untuk mengawasi perusahaan tersebut agar selalu mentaati prinsip syariah dalam mengelola dana asuransi. DPS ini bertanggung jawab pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara asuransi konvensional, pengawasan dananya dilakukan secara internal oleh pihak manajemen. Tidak ada pihak luar yang bisa masuk dan mengetahui. Kemudian dari segi status dana, asuransi syariah, dana yang disetorkan oleh peserta asuransi bisa diambil kalau dalam perjalanannya tidak sanggup membayar, hanya ada potongan kecil berupa dana tabarru. Sementara dalam asuransi konvensional, kalau tidak sanggup membayar, maka seluruh dana asuransi yang sudah disetorkan statusnya hangus, artinya jadi milik perusahaan, tidak bisa dikembalikan kepada nasabah. Kemudian yang terakhir dari segi jenis investasi atau unit link. Asuransi syariah, dana asuransi unit linknya hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak dinilai haram. Yang maksudnya tentu saja harus sesuai dengan syariah Islam. Sementara asuransi konvensional, dananya bebas diasuransikan di bidang manapun asal potensinya besar mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, asuransi konvensional ini lebih memprioritaskan keuntungan. Nah, jenis transaksi modern yang ketiga adalah transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal atau issuer untuk mengembangkan investasi. Pasar modal ini sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan.
Di Indonesia, langkah awal perkembangan pasar modal Islam atau pasar modal syariah dimulai dengan membentuk reksadana atau mutual fund syariah, Jakarta Islamic Index (JII) serta obligasi syariah atau Islamic Bond yang efektif mulai 30 Oktober 2002. Sedangkan pasar modal syariah sendiri mulai diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003. Dalam kandungan isinya, pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Namun, ada beberapa peraturan-peraturan syariah yang harus dipatuhi yang tentu saja sesuai dengan aturan atau syariah Islam. Berbeda dengan pasar konvensional yang aturan-aturannya bersifat umum atau tidak diatur dalam syariah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sylvia mengenai mengapa manusia itu memerlukan muamalah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentunya manusia itu memerlukan muamalah ya dalam kehidupan sehari-harinya untuk berinteraksi dengan masyarakat, karena muamalah itu merupakan sistem interaksi sosial yang melibatkan hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Melalui muamalah itu, manusia dapat memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Ini juga termasuk ke dalam transaksi jual-beli, kontrak pertukaran, dan aktivitas ekonomi yang lainnya yang membentuk dasar kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, dengan adanya muamalah ini, masyarakat dapat berinteraksi dengan dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efisien. Dan muamalah itu selain itu, muamalah juga mencakup etika seperti kejujuran, integritas, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai penting dalam pandangan Islam terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam ini, umat muslim diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Sekian dari saya, Sylvia, bagaimana? Apakah terjawab? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang Dian, apa bentuk muamalah itu hanya jual beli saja? Izin menjawab, tentunya tidak ya. Muamalah itu tidak hanya terbatas pada jual beli saja. Meskipun jual beli itu merupakan salah satu muamalah yang paling umum, tapi muamalah juga terdapat bentuk-bentuk yang lainnya seperti sewa menyewa, terus kemudian pinjaman dan hutang, perjanjian dan kontrak, pertukaran antara barang dan jasa, warisan, terus wakaf dan sodakoh. Masih banyak juga ya, seperti itu. Jadi muamalah itu mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi dan sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam masyarakat. Sekian, Dian, apakah dapat dimengerti?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya jual beli online karena dalam transaksi tersebut terdapat syarat akad yang tidak terpenuhi. Lalu yang namanya syarat itu merupakan modal atau suatu transaksi hal yang menentukan sahnya suatu transaksi. Jadi begini, dalam Islam jual beli online itu diperbolehkan selama syarat dan rukun jual belinya terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa syarat akad yang tidak terpenuhi dalam jual beli online, seperti tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta tidak adanya kesaksian langsung atas barang yang dijual. Namun, hal ini tidak menjadikan jual beli online menjadi haram, karena dalam Islam prinsip dasar muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kesimpulannya jual beli online tetap diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melibatkan unsur riba, goror, bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal. Seperti itu.
Waalaikumsalam.